Selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kita akan belajar tentang salah satu keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menulis surat. Lebih khusus lagi, kita akan fokus pada bagian pembuka surat. Meskipun terlihat sederhana, pembuka surat sangat menentukan kesan pertama yang diterima oleh penerima surat. Jadi, mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu apa yang akan kalian capai setelah pembelajaran ini. Kalian diharapkan dapat memahami bagian-bagian pembuka surat, mulai dari salam pembuka, kalimat pembuka, hingga penggunaan kata sapaan dan kata baku yang benar. Nah, pada akhir pembelajaran, kalian juga harus mampu menyusun pembuka surat sendiri dengan bahasa yang baik dan santun. Siap? Mari kita mulai. Sebelum masuk ke materi, coba perhatikan dua kalimat ini. Hai teman, kalimat ini terasa lebih santai dan akrab bukan? Sedangkan dengan hormat, terasa lebih formal dan sopan. Nah, perbedaan inilah yang akan kita pelajari hari ini. Kalimat pertama cocok digunakan dalam surat pribadi kepada teman atau keluarga. Sementara kalimat kedua digunakan dalam surat resmi atau surat dinas. Jadi, pemilihan kata dalam pembuka surat sangat bergantung kepada siapa kita menulis surat dan untuk keperluan apa. Sekarang, sudah mulai ada gambaran? Bagian pertama yang kita pelajari adalah salam pembuka. Salam pembuka adalah sapaan penghormatan yang ditulis sebelum isi surat. Lalu, apa fungsi salam pembuka? Fungsinya adalah untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada penerima surat. Untuk surat resmi atau surat dinas, kita menggunakan salam seperti dengan hormat atau salam hormat. Perhatikan tanda koma di akhirnya. Itu adalah penulisan yang benar. Sedangkan untuk surat pribadi kepada teman atau keluarga boleh menggunakan salam yang lebih santai sesuai hubungan kita dengan penerima surat. Setelah salam pembuka, kita mendiskusikan kalimat pembuka. Kalimat pembuka adalah kalimat pertama dalam isi surat yang berfungsi sebagai pengantar sebelum kita menyampaikan maksud utama surat. Nah, kalimat pembuka yang baik harus jelas, singkat, dan tidak berbelit-belit. Ia harus memiliki setidaknya subjek dan predikat agar kalimatnya lengkap. Nah, contoh surat yang sering digunakan dalam surat resmi adalah sehubung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, kalimat ini langsung mengarah pada tujuan tanpa basa-basi yang berlebihan. Selanjutnya, kita bahas kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyebut atau menyapa penerima surat. Penggunaannya harus disesuaikan dengan hubungan kita dengan penerima dan tingkat formalitas surat. Hal ini sangat penting untuk kita ingat adalah kata sapaan harus selalu ditulis dengan huruf kapital di awalnya. Misalnya, Bapak. Dalam penulisan kalimat Bapak, B-nya harus menggunakan huruf kapital. Lalu Ibu. Dalam penulisan kalimat Ibu, I-nya harus menggunakan huruf kapital. Dan Saudara, dalam penulisan kalimat saudara, S-nya harus besar. Ini bukan sekadar Bapak, Ibu, Saudara yang menggunakan huruf kecil. Ini bukan sekadar aturan, tapi juga merupakan bentuk penghormatan kita kepada penerima surat. Sekarang kita masuk ke pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang atau lembaga dalam surat. Nah, dalam surat resmi yang mewakili sebuah lembaga atau organisasi, kita menggunakan kata kami. Contohnya, kami mengajukan permohonan izin mengadakan kegiatan. Nah, kata kami di sini mewakili seluruh anggota organisasi. Namun, jika surat pribadi yang bersifat pribadi,
Seperti surat lamaran kerja, gunakan kata saya. Contohnya, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Sedangkan untuk menyebut penerima surat, gunakan bapak atau ibu sebagai bentuk penghormatan. Nah, sekarang kita bahas penggunaan kata baku. Ini yang sering menjadi sumber kesalahan. Dalam surat resmi, ini wajib menggunakan kata-kata baku, yaitu kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan. Kata-kata seperti enggak, udah, atau gimana adalah kata tidak baku yang biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun, dalam surat resmi, kata-kata ini harus diganti. Yang awalnya enggak menjadi tidak, dan udah menjadi sudah, dan yang gimana menjadi bagaimana. Menggunakan kata baku menunjukkan bahwa kita serius dan menghormati penerima surat. Sekarang, perhatikan contoh lengkap pembuka surat resmi ini. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa pembuka surat terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, salam pembuka. Dengan hormat, singkat jelas diikuti tanda koma. Kedua, kalimat pembuka. Kalimat ini langsung menyebutkan tujuan surat. Perhatikan juga penggunaan kata kami sebagai pronomina yang tepat. Dan semua kata yang digunakan adalah kata baku. Inilah contoh pembuka surat yang baik dan benar. Sekarang, saatnya kalian mencoba sendiri. Silahkan baca teks di bawah ini yang ada di slide ini dengan saksama. Setelah membaca, tentukan bagaimana yang merupakan salam pembuka dan bagian mana yang merupakan kalimat pembuka. Dan jangan lupa, pastikan juga apakah kata sapaan sudah ditulis dengan huruf kapital. Apakah semua kata yang digunakan adalah kata baku? Tuliskan jawaban kalian di buku tulis. Kita akan bahas bersama setelah ini. Sebelum kita akhiri, mari kita luangkan waktu sejenak untuk refleksi. Coba kalian pikirkan dan bayangkan dan tanyakan kepada diri kalian sendiri. Contohnya, apakah saya sudah benar-benar memahami materi hari ini? Apakah saya sudah bisa membedakan pembuka surat resmi dan surat pribadi? Jika ada bagian yang masih terasa sulit, itu hal yang wajar. Catatlah bagian tersebut dan jangan ragu untuk bertanya kepada guru. Dan kalian juga harus refleksi ini penting agar kalian tahu sampai mana pemahaman kalian dan apa yang perlu dipelajari lebih lanjut. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini tentang pembuka surat. Kalian sudah belajar tentang salam pembuka, kalimat pembuka, kata sapaan, pronomina, dan kata baku. Semua ini adalah bekal penting untuk menulis surat yang baik dan santun. Ingat selalu, kesan pertama dalam sebuah surat ditentukan oleh bagian pembukaannya. Jadi, pastikan kalian selalu memulai surat dengan bahasa yang tepat dan sopan. Terima kasih atas semangat dan perhatian kalian hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat!